Setelah suamiku meninggal, menantu perempuanku bilang akan merawatku dan membawa ayahnya sendiri pindah langsung ke rumahku. Mama, Arthur meninggal. Ayahku dan aku akan menemanimu. Susan, jangan terlalu formal. Beritahu aku kalau kamu butuh sesuatu. Mereka akhirnya tinggal selama 10 tahun. Dan aku dipaksa melayaninya dan ayahnya selama 10 tahun. Mama, apa-apaan ini? Bahkan tidak ada sepotong daging. Sungguh menyedihkan. Sekarang juga masakan aku ayam. Atau, ucapkan selamat tinggal pada tunjangan bulanan $300 itu. Mama, jangan lihat aku. Yvonne sedang hamil. Dia agak rewel, itu normal. Beri dia kelonggaran. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa toleransiku yang terus-menerus akan membuatnya menamparku 5 kali di depan semua orang. Arthur, Yvonne sedang mengandung anak kedua. Dia bilang itu sial memiliki potretmu di rumah. Maaf, tapi aku harus memindahkanmu ke sini. Aku ingin sandwich dari restoran Hench. Ambilkan sekarang. Hench ada di East Side. Nanti dingin kalau aku kembali. Bagaimana kalau aku ambilkan dari bawah? Aku mengandung cucu laki-laki kedua yang berharga. Aku tidak bisa makan makanan murahan. Kamu mau membuat cucumu kelaparan. Baik, aku pergi sekarang. Ayah, akhir-akhir ini aku merasa seperti ada sesuatu yang menyeramkan di belakangku. Ayo kita buang potret pria tua sialan itu. Ewo, baunya seperti kematian, sial banget. Yvonne, saat Susan kembali dan mendapati potretnya hilang, bagaimana jika dia mengeluh tentangmu pada Mark? Aku mengandung anak laki-laki untuk keluarga mereka. Selama Mark di pihakku, wanita tua itu tidak bisa membuat masalah. Kenapa lama banget? Kau nggak tahu kami nunggu kamu masak? Kalau anakku tersayang lapar, kau bisa tanggung jawab. Maaf, Yvonne. Antriannya panjang sekali, sangat lama. Aku beli sandwich yang kamu mau, dan lollipop yang disukai Toby. Siapa yang suruh kamu belikan dia itu? Kau nggak tahu gigi susunya sedang tanggal. Bu, itu bukan merawatnya, itu menyakitinya. Saat gigi Toby mulai sakit, dia akan kesakitan. Aku mau itu. Aku mau lollipop. Tunggu apa lagi? Buang sekarang juga. Kamu berutang lollipop padaku. Lollipopku. Dasar pemalas. Nggak bisa jagain anak. Kalau terjadi apa-apa pada Toby, akan kubuat hidupmu sengsara. Yvonne sedang hamil, dan dia masih harus menghadapi ini. Benar-benar nggak berguna. Sebaiknya kau pergi dari rumah besar ini. Bu, berhenti dong. Kamu selalu cari masalah. Tenangkan Toby sekarang. Hei, perempuan tua. Kau tuli? Aku nggak enak badan. Aku nggak tahan lagi. 10 tahun. Aku bekerja seperti kuda, memberi uang dan keringat. Aku melayani seluruh keluarga, tapi tidak pernah ada ucapan terima kasih. Saat aku tidak tahan, aku hanya bicara pada Arthur. Itulah caraku bertahan. Siapa sih yang melakukan ini? Apa? Kamu membuang satu-satunya potret Arthur. Berhenti berteriak. Itu cuma foto orang mati. Aku hamil. Dengan semua kesialan ini, gimana kalau itu membahayakan bayi? Foto kakek itu menyeramkan. Bagus kalau sudah hilang. Tepat. Kau janda tua, melongo lihat barang orang mati seharian. Suasananya negatif semua. Aku buang demi kebaikanmu. Tapi itu potret Arthur. Itu barang terakhir yang dia tinggalkan untukku. Aku sudah bekerja keras untukmu selama 10 tahun. Masa hal kecil ini saja tidak bisa kamu tolerir? Kami tinggal di sini untuk merawatmu. Kalau tidak, kamu pasti mati bosan. Berani sekali kamu bilang begitu. Selama ini siapa yang merawat siapa? Aku memberimu cucu, dan aku hamil lagi. Soal garis keturunanmu, semua tergantung padaku. Jadi apa salahnya kalau aku buang barang rongsokan? Rongsokan? Itu tadi. Ma? Itu cuma foto. Sudah hilang, nggak apa-apa. Kita keluarga, masa segitunya? Ma,
ayah sudah tiada. Aku nggak enak kalau kamu tinggal sendirian. Aku dan Yvonne pindah ke sini untuk menemanimu. Mulai sekarang, Keluarga kita akan ramai dan bahagia. ya, ini bukan masalah besar. Ma, cepat minta maaf sama Yvonne, terus kita lupakan. Maaf aja nggak cukup. Aku harus lihat sikapnya ke depan sebelum aku pertimbangkan untuk memaafkan. Aku nggak butuh maafmu. Ini rumahku. Kalian semua keluar. Apa katamu? Kamu gila, ya, si tua bangka. Rumah ini milik suamiku. Kalau ada yang pergi, itu kamu. Ini rumahku. Akulah yang memutuskan jika kamu pergi. Kamu cari masalah. Itu karena kamu mencoba mengusir kami. Aku mengandung cucumu, dan kamu masih berani sombong. Hari ini, aku akan berbaik hati pada anakmu dan mengajarkanmu sopan santun. Bagus, kita harus memberi pelajaran pada si Jalang ini. Dia benar-benar mengira dirinya tuan rumah. Nah, istrimu. Yvonne, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu memukulnya? Mama sudah tua dan pikun, jangan hiraukan dia. Istrimu menamparku berkali-kali. Dan kamu masih membelanya. Ma, Yvonne sedang hamil dan emosinya tidak stabil. Tapi niatnya baik, kita semua keluarga. Bisakah kamu sedikit memakluminya? Hah? Aku sudah banyak memberinya kelonggaran. Apa? Aku sudah memotong banyak untuknya. Ini potret kakekmu. Mama, Toby masih muda. Dia belum tahu apa-apa. Jangan terlalu keras padanya. Di mana gelang emas dari laciku? Oh, sudah kujual. Saat aku menikah, kamu tidak memberiku perhiasan yang layak. Jadi, kenapa kalau aku ambil gelang lama? Anggap saja sebagai kompensasi. Dijual? Itu hadiah dari Arthur. Mama, lagi pula kamu tidak pernah memakainya. Terserah, sudah terjual. Cobalah mengerti. Jangan biarkan ini merusak hubungan kita. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya masuk untuk mengambil sesuatu. Lagi pula, seusiamu, payudaramu sudah kendur sampai ke perut. Kenapa aku harus tertarik padamu? Berani kamu? Mama, ini hanya kesalahpahaman. Jangan terlalu keras. Ayo kita lupakan ini, oke? Di rumah ini, kata yang paling sering kudengar adalah jangan terlalu keras. Dan itu sudah berlangsung 10 tahun penuh. Sekarang, aku sudah muak dengan ini. Aku akan menjual rumah ini. Letaknya di pusat kota, dengan kuota pendaftaran sekolah untuk SD eksperimental nomor 1. Aku hanya punya satu syarat. Pembayaran penuh, semakin cepat penutupan, semakin baik. Ibu, rumah itu sangat diminati. Datang saja ke kantor dan isi formulirnya. Saya jamin akan menjualnya untuk ibu dalam 3 hari. Arthur, aku sudah bertahan dengan ini selama 10 tahun. Aku tidak tahan lagi. Rumah ini, keluarga ini. Aku tidak menginginkan semuanya. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku akan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga lintah itu. Aku sudah selesai menjadi pengasuh gratis mereka. Mama, akhirnya Mama keluar. Sekarang masak. Yvonne hamil dan sudah lapar. Kalau mau makan, masak sendiri. Aku pergi. Masih marah? Mama, apa memang separah itu? Yvonne memang memukul agak keras, tapi dia hamil dan emosinya tidak stabil. Kenapa harus dibawa hati? Dia menamparku 5 kali di depan umum. Kau sebut itu cuma memukul agak keras? Ayolah, dia tidak sengaja. Bagaimanapun, kau yang pertama mengusir kami, itu sebabnya dia marah. Sulit sekali jadi orang yang terjepit di tengah. Kerja sudah melelahkanku, tapi aku masih harus urus masalah di rumah. Tidak bisakah kau sedikit pengertian? Selama 10 tahun, aku bangun pagi setiap hari untuk belanja dan masak. Aku juga bersihkan rumah. Apa ada di antara kalian yang pernah menghargai aku? Seorang ibu merawat anaknya. Bukankah itu wajar? Lagi pula, Yvonne mengandung cucu kedua keluarga kita. Jika dia, karena marah, membawa Toby dan lari pulang ke keluarganya, Kau tak akan pernah melihat cucu kesayanganmu lagi. Kau takut istrimu kabur, tapi tidakkah kau takut ibumu kabur? aku anak kandungmu. Kita keluarga, terikat darah. Ibu mana di dunia ini yang mau meninggalkan anaknya? Kau cuma ngambek,
kau tidak benar-benar akan meninggalkanku. Baiklah, hari ini aku benar-benar akan memutuskan semua hubungan. Oh, akhirnya keluar dari kamarmu. Kenapa muka masam? Cepat, sapu lantai. Kau di rumahku, tinggal gratis selama 10 tahun. Siapa kau berani menyuruh-nyuruh? Aku sudah memberi keluarga kalian cucu laki-laki. Ingat, aku juga sedang mengandung cucu laki-laki kedua yang berharga dari keluargamu. Aku yang meneruskan garis keturunan. Apa salahnya memintamu melakukan pekerjaan rumah tangga dan masak? Itu tugasmu sebagai ibu mertua. Tugas? Aku tidak harus melayanimu. Dan apalagi ayahmu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku tinggal di sini untuk membantu merawat cucu laki-laki berharga keluargamu. Kau seharusnya berterima kasih pada kami. Tepat sekali. Jangan tidak tahu terima kasih. Ingat buang sampah saat kau keluar. Lalu pergi ke pasar dan beli daging babi. Aku mau semur babi untuk makan malam. Pastikan dagingnya empuk. Layanilah aku dengan baik, dan aku akan melupakan semuanya. Setelah bertahun-tahun, aku sudah cukup bekerja seperti kuda. Lihat saja, tanpaku, bagaimana kalian bisa hidup enak. Mulai sekarang, aku, Susan, akan hidup untuk diriku sendiri. Saya bersedia menjual rumah ini seharga 4,5 miliar rupiah di bawah harga pasar. Tapi saya punya 2 syarat. Ibu, silakan lanjutkan. Dengan lokasi ini dan kuota pendaftaran sekolah, turun 4,5 miliar, pasti laku keras. Pertama, pembayaran penuh tunai. Tidak kurang sedikit pun. Semakin cepat transfernya, semakin baik. Jangan khawatir soal itu. Untuk rumah sebagus ini, banyak pembeli tunai. Kedua, setelah pembayaran lunas, tunda pengalihan hak milik selama sebulan. Tunda pengalihan? Kenapa? Dendam antar orang dewasa jangan melibatkan anak. Dia cucu saya yang saya besarkan sendiri. Saya ingin dia mendapatkan kuota pendaftaran sekolah. Anggap saja itu kontribusi terakhir saya untuk keluarga ini. Saya harus menyisihkan kuota ini untuk cucu saya. Setelah dia mendaftar bulan depan, baru kita alihkan hak milik secara resmi. Oh, Ibu, setiap orang yang membeli rumah di kawasan sekolah pasti mengincar kuota itu. Jika Ibu mempertahankan kuota, rumah ini tidak akan laku meski diskon 7,5 miliar. Saya tahu ini rumit. Pasang iklannya dulu, cari pembeli. Harganya masih bisa nego. Tapi kuota harus tetap. Baiklah, saya daftarkan dulu untuk Ibu. Silakan isi data dasar Anda, nama, nomor KTP, dan alamat properti. Ibu, jadi nama Ibu Susan? Nona, apa Anda kenal saya? 20 tahun lalu, bukankah Ibu menyumbang ke SD Harapan Sisi Utara dan mensponsori seorang gadis bernama Wane dari SD sampai kuliah? Kamu, Wane? Orang tuaku meninggal saat aku masih muda. Jika dulu kamu tidak mengirim uang setiap bulan waktu itu, aku tidak akan bisa sekolah sama sekali. Apalagi keluar dari pegunungan. Kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tidak perlu. Melihatmu sekarang sukses, aku sudah sangat senang. Ibu, sampai rumah ini terjual, Ibu bisa tinggal di sini bersamaku. Jika Ibu mau, sebaiknya Ibu tinggal selamanya. Aku akan merawat Ibu di hari tua. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Mana mungkin, aku tidak bisa tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa dan merepotkanmu. Ayolah, kamu adalah penyelamatku. Seberapa baik pun aku memperlakukanmu, itu tidak pernah cukup. Tenang saja dan tinggallah. Perbuatan baik yang tidak sengaja dulu membuat orang asing merawatku dengan begitu perhatian. Sementara anak yang kubesarkan dengan susah payah menganggap semua usahaku biasa saja. Mama, kamu cemberut seharian. Bukankah itu cukup? Tidak ada yang masak di rumah. Yvonne sudah lapar sepanjang sore. Kalau kamu membuat anakku kelaparan, bisa kamu tanggung jawab? Aku bicara denganmu. Kau dengar aku? Jangan terlalu berani. Kembalilah ke sini dan masak untuk Yvonne. Ibu, apa kamu baik-baik saja? Wane, terima kasih atas kebaikanmu. Aku harus kembali. Mereka memperlakukanmu seperti ini. Kamu tidak benar-benar kembali. Untuk memasak bagi mereka, kan? Aku kembali untuk membereskan barang-barangku. Jika aku memang memasak, itu akan menjadi makan malam perpisahan. Ini obat jantung nenek. Kok kau buang ke tanah? Aku tumpahkan. Kenapa? Ya udah, gak masalah. Kita beli aja yang baru, gitu aja. Toby masih kecil, dia belum ngerti, kasih dia keringanan. Ini obat jantung. Ini yang bikin aku kuat pas aku kena serangan.
Menurutmu ini nggak penting? 10 tahun lamanya, kau bikin aku ngelemparin segalanya. Terus, apa yang kau lakukan sama aku? Hah? Anak-anak ya suka main. Kenapa sih keras banget sama anak? Lagian, kalau obatnya nggak disimpan baik-baik, jangan salahin Toby yang mainin. Aku simpan aman di laci nakas. Dia suka ngobrak-abrik barangku, dan lo pikir itu wajar. Dasar orang tua kolot. Beraninya lo nyalahin anak gue. Kalau lo gak nyimpen obatnya baik-baik, gimana kalau Toby iseng dan makan? Lo gak hargain nyawa sendiri, jangan bawa-bawa anak gue. Gimana? Dasar setan tua. Berhenti pura-pura. Keluar dari rumah gua sekarang. Ya udah, gue pergi sekarang. Padahal aku masih anggap dia seperti cucu sendiri, aku mau reservasi kuota buat dia. Gak taunya, dia udah diajarin sama ibunya yang jahat itu jadi gak tahu terima kasih. Kalau gitu, gue gak perlu kasih ampun. Wane, aku berubah pikiran soal rumah. Gue gak bakal simpan kuotanya. Jual rumah sama kuotanya bareng. Bayar lunas. Makin cepet, transfer makin bagus. Bagus, anak temen gue mau masuk sekolah tahun depan, dan butuh banget kuota itu. Kalau lo mau, kita bisa tanda tangan kontrak dan transfer besok. Bagus, ketemu besok. Besok, Gua bakal pastiin lo semua, dasar tak tahu terima kasih. keluar dari rumah gue. Membawa koper, mau kemana sekarang? Setiap hari sembunyi-sembunyi begini, kamu tidak akan kerja lagi? Kalian semua tidak tahan sama saya kan? Kalau begitu, lebih baik saya pindah saja. Pindah? Perempuan 60 tahun sepertimu, tidak punya tempat bergantung, mau kemana? Kamu jangan-jangan berpikir untuk berkemas dan pergi ke panti jompo kan? Itu bukan urusanmu. Ayah, jangan pedulikan dia. Dia sudah tua bangka, mau kemana? Mungkin dia pergi ke rumah teman lamanya. Numpang untuk beberapa hari. Kalau mereka sudah bosan dengannya, Dia akan kembali dengan ekor di antara kakinya. Tepat sekali. Di usianya itu, dia belajar kabur seperti remaja. Lihat saja, berapa hari kau bisa bertahan. Jangan datang bersimpuh di pintu, memohon kami, membiarkanmu masuk. Mama, sudah selesai, di usiamu, kau harus pindah. Bagaimana, jika terjadi sesuatu padamu? Siapa yang akan merawatmu? Bisakah kau memberiku sedikit kelonggaran, dan hentikan ini, ya? Selama 10 tahun di rumah ini, tidak ada yang merawatku. Aku memasak, dan membersihkan seluruh rumah. Aku mengurus semuanya, untuk kalian, berempat. Seorang ibu merawat anaknya itu wajar. Aku anakmu sendiri. Bukankah tugasmu merawatku? Aku sudah besar. Bukankah kau harus memberiku makan? Tapi aku tidak wajib melayani istrimu dan mertuamu juga. Kenapa kau membuat batasan seperti itu? Kita semua keluarga. Aku anakmu. Istriku dan mertuaku juga keluargamu. Keluarga harus saling merawat. Apa salahnya melakukan sedikit saja? Saat Yvonne memukulku, kenapa dia tidak berpikir kita keluarga? Saat David menyuruh-nyuruhku, kenapa dia tidak berpikir kita keluarga? Dan kau, anakku sendiri, saat kau ikut mereka menindasku, kenapa kau tidak berpikir kita keluarga? Dengar, aku selesai melayani siapapun. Mama, aku satu-satunya anakmu. Kalau kamu berani keluar pintu itu hari ini, lebih baik pikirkan konsekuensinya. Baik, silakan. Dia akan kembali. Hei, pergi ke pasar dan beli iga, dan seekor kakap. Kita akan masak untuk makan malam. Kalau kamu pulang dengan tangan kosong, jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini. Cuma pamer. Dia akan pergi paling lama 3 hari. Lalu dia akan kembali dan melayani kita seperti biasa. Harga pasar Rp82.500.000. Saya kurangi Rp7.500.000. Saya punya satu syarat, pembayaran penuh, dan transfer hak milik hari ini. Tidak masalah. Saya di sini untuk kuota pendaftaran sekolah. Saya bisa transfer uang sekarang. Rumah itu sekarang milik Anda, tapi ada beberapa penghuni liar masih tinggal di dalam. Anda mungkin harus mengurusnya sendiri. Jangan khawatir, Bu. Saya ahli dalam hal ini. Jika mereka tahu yang terbaik untuk mereka, mereka akan pergi sendiri, atau saya akan membuat mereka dibawa keluar dengan kaki terlebih dahulu. Yah, wanita tua itu sudah pergi. Kamar utama dibiarkan kosong saja. Kamar tamumu kecil dan lembab, tidak terkena sinar matahari. Kamu harus pindah ke kamar itu hari ini. Oh, aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana jika dia kembali? Tapi kalau dia kembali, tidak apa-apa. Aku akan berbagi kamar dengannya. Kita bisa saling menemani. Dia sudah menjanda bertahun-tahun. Pasti dia kesepian. Sudah. Yah, apa kau yakin itu tidak apa-apa? Kamar itu cuma punya satu tempat tidur. Tapi tempat tidurnya besar dan empuk. Sayang kalau cuma untuk satu orang. Aku akan tinggal bersamanya. Kita bisa saling menghibur. Apa salahnya? Tepat sekali.
Kalau ibumu tidak suka, dia bisa tidur di kamar tamu. Ayo, ya, aku bantu pindahkan barangmu. Coba lihat, barang berharga apa lagi yang dimiliki si tua bangka itu. Wanita tua itu pintar, dia bawa semua barang berharga. Tidak apa-apa. Bagaimanapun dia pasti kembali cepat atau lambat. Kita cari saja nanti dengan santai. Pasti itu ibuku. Aku tahu dia pasti kembali. Kenapa buru-buru? Biarkan dia menunggu sebentar. Buat dia berdiri di luar beberapa menit lagi. Perbaiki sikap masamnya, supaya dia tidak terus kabur dan mengamuk. Tepat, biarkan dia memikirkan perbuatannya. Lalu dia akan tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Kamu buru-buru pergi, berhenti membanting. Siapa kamu? Bagaimana kamu punya kuncinya? Aku di sini untuk mengambil alih rumah ini. Pergi dari sini, sekarang juga. Coba masuk satu langkah, lihat apa yang terjadi. Ini rumahku, kamu masuk tanpa izin. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Dari mana penipu ini datang? Kamu pikir kunci murahan bikin kamu jadi pemilik? Pergi, atau aku akan buat kamu menyesal. Sobat, apa kamu salah paham? Kami sudah tinggal di sini dengan baik. Kenapa kamu mau ambil alih rumah ini? Kak, Ali? Apa Susan tidak memberitahumu? Rumah ini, dia menjualnya kepadaku pagi ini secara penuh. Ini rumahku sekarang, kawan. Wanita tua itu selalu bikin masalah. Rumah ini milik suamiku. Apa hak dia untuk menjualnya? Telepon ibumu sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Sialan nenek tua itu. Beraninya dia tidak angkat telepon. Susan melakukan hal yang benar dengan menjual rumah. Memiliki lintah seperti anak dan menantu itu, seharusnya dia sudah memutus mereka dari dulu. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kamu punya 10 menit, kemas barang-barangmu dan keluar. Kami tidak pernah setuju dia menjual rumah. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Jadi kamu tidak pergi, ya? Jangan salahkan aku, kalau aku lempar kamu dan barang-barangmu keluar jendela. Berhenti. Jangan berani menyentuh apapun di rumahku. Rumah ini milik suamiku. Susan tidak berhak menjualnya. Ya, janda tua itu pasti diam-diam mengambil sertifikat tanah dan menjualnya. Mustahil. Rumah ini milik kita. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah menjual rumah. Kamu salah paham. Sepertinya kamu membiarkan mereka tidak tahu, ya, Marak. Sejujurnya, dari awal hingga akhir, sertifikat tanah hanya tertera nama Susan. Itu adalah warisan pribadi yang ditinggalkan oleh suaminya. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Sial, Mark, katakan, apa rumah ini milikmu atau tidak? Apa ini milik keluargamu? Aku juga berhak atas harta pernikahan. Aku satu-satunya putranya. Rumah ini akan menjadi milikku bagaimanapun, kan? Jadi istrimu tidak pernah tahu hanya nama Susan yang tercantum. Syukurlah, dia tidak tahu, atau rumah ini sudah akan dilahap oleh kalian para pengkhianat tak tahu terima kasih. Kamu bohong. Aku bukan orang seperti itu. Aku sudah menyelidikinya. Susan membiarkanmu tinggal di sini gratis selama 10 tahun. Dia mencurahkan seluruh pensiunnya untuk keluarga ini. Dan sebagai balasannya, kamu malah memukul dan memakinya. Kamu bahkan berani membuang barang-barang suaminya. Hanya Susan yang bisa bertahan dengan itu. Jika itu aku, pasti sudah lama aku usir kalian. Ini urusan keluarga kami. Ini bukan urusanmu, orang luar. Aku yakin kau bersekongkol dengan fosil tua itu untuk mencuri rumah kami. Tepat sekali. Kupikir kau aktris yang disewa ibuku untuk mengadakan pertunjukan ini dan menipu kami agar kami pindah. Buka matamu dan lihatlah. Kepemilikan baru saja dialihkan pagi ini. Semua ada di sini hitam di atas putih dengan stempel resmi. Ini tidak mungkin. Sertifikatnya palsu. Kontraknya juga palsu. Kalian semua bersekongkol untuk menipu kami. Kau tahu persis apa yang kau lakukan? Kau cari masalah? Ya, terus main-main, akan kulempar kau dan barang-barangmu. Aku hamil. Jangan berani-berani menyentuhku. Jika bayiku mengalami musibah, kau akan menanggungnya. Astaga, istri Mark masih pakai perutnya sebagai tameng. Seharian, pakai perut itu, nyuruh Susan masak dan bersih-bersih. Kayaknya dia mengandung pangeran kecil. Betul. Menjual rumah ini adalah langkah yang tepat. Mereka tak pernah berhenti bertengkar dan membuat keributan di rumah. Seluruh gedung jadi nggak tenang. Sekarang mereka pindah. Kita akan punya ketenangan. PH, dengar itu? Jadi reputasi burukmu sudah tersebar di seluruh gedung. Kalau jadi aku akan ngumpet di lubang. Bukan urusan orang luar untuk campur tangan urusan keluarga kami. Kalian semua bersekongkol dengan wanita tua itu. Aduh, perutku sakit. Kau membuatku kaget.
Kalau ada apa-apa dengan bayiku, akan kuadang kau sampai mati. Sudah kuduga kalian penipu, aku sudah merekam sejak masuk, dari saat kau buka pintu dan mulai berteriak, semua terekam jelas. Jika kau benar-benar bermasalah, kita langsung ke rumah sakit untuk periksa. Kalau kau pura-pura, kau akan dituntut atas penipuan. Halo, polisi, saya mau laporan kejahatan. Seseorang secara ilegal menempati properti pribadi saya, dan dengan sengaja pura-pura kecelakaan, untuk menjebak saya. Ibu, Anda benar-benar tidak ikut ke atas? Polisi sudah di sini, mereka tidak akan berani membuat masalah? Tidak. Aku tidak ingin bertengkar dengan mereka lagi. Pergi saja urus itu. Aku akan menunggumu di mobil. Baik, kamu istirahat di mobil. Aku akan segera kembali. Pak petugas, akhirnya Anda datang. Dia masuk ke rumahku tanpa izin dan mengamuk untuk menakutiku. Aku sedang hamil, dan perutku sakit sekali sekarang. Pak petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia mengamuk terus sepanjang waktu. Aku punya kamera mini di sini, aku merekam semuanya dari awal sampai akhir. Silakan tonton jika Anda meragukanku. Tidak, Pak Petugas. Ini rumahku. Dia masuk paksa dengan surat tanah palsu, melempar-lempar barang kami, dia pasti penipu. Pak petugas, saya perwakilan dari Pemilik rumah, Susan. rumah ini warisan pribadi Susan dari suaminya. Dengan kepemilikan tunggal, pagi ini, rumah itu dijual langsung kepada Bapak Smith. Semua prosedur transfer sudah selesai, sepenuhnya legal dan sesuai. Selain itu, keluarga beranggotakan 4 orang ini telah tinggal di rumah Ibu Susan secara gratis selama 10 tahun, tidak membayar sepeser pun untuk sewa atau biaya hidup, sepenuhnya ditopang oleh pensiunnya. Mereka tidak memiliki hak properti, maupun hak tinggal yang sah, dan sekarang melakukan pendudukan ilegal Atas properti orang lain. Omong kosong. Aku menantu perempuannya, wajar saja tinggal dengan ibu mertua. Dia tidak punya kewajiban menafkahi keluarga anaknya, apalagi ayahmu tinggal gratis selama 10 tahun, siapapun pasti muak. Susan, karena ikatan keluarga, bertahan selama 10 tahun, sekarang merebut kembali rumahnya sendiri adil, masuk akal, dan sah. Bagaimana dia bisa begitu tega? Tapi aku anaknya sendiri, dan dia menjual rumahnya, membuat kami berempat tunawisma. Ibu macam apa yang melakukan itu? Ya, wanita tua itu terlalu kejam. Toby mau mulai SD, dia menjual rumah, tanpa mikirin cucunya sendiri. Dia memotong masa depan seluruh keluarga kita. Oh, sekarang kamu ingat dia ibumu? Selama 10 tahun, kamu numpang hidup padanya, dan saat dia bekerja keras untukmu, kamu tidak menganggap dia ibumu saat itu? Bahkan ibu kandung pun tidak harus memberi makan sekelompok lintah. Urusan keluarga kami bukan urusanmu, orang luar. Dia sudah keterlaluan kali ini. Apa dia tidak takut tidak ada yang merawatnya di hari tua? Mengandalkanmu. Kamu sudah mengisapnya kering selama 10 tahun, dan kamu biarkan istrimu menindasnya. Dia sudah mendapatkan panti jompo dan perawat tinggal di rumah. Itu 10.000 kali lebih bisa diandalkan darimu. Dan soal merawatnya di hari tua, apakah seorang anak yang hanya numpang hidup pada ibunya benar-benar akan merawatnya? Tentu saja. Kamu tinggal di rumahnya dan menindas seorang wanita tua kesepian, dan masih punya muka untuk bicara soal merawatnya? Kalau aku jadi Susan, aku sudah lama mengusirmu. Kalau dia berani melakukan itu, maka Toby tidak akan memanggilnya nenek lagi. Kamu sudah mengajari Toby untuk membuang obat penyelamat nyawa neneknya. Cucu seperti itu, siapa yang butuh dia? Dia masih mempertimbangkan ikatan keluarga, dan akan menyimpan jatah untuk anak itu. Tapi kamu membuat anak itu tidak punya hati. Sekarang jatahnya hilang. Itu semua salahmu sendiri. Cukup. Kepemilikan properti sudah diverifikasi dengan jelas. Tidak ada sengketa. Jadi kami secara resmi memberitahukan, dalam 48 jam, kamu harus mengeluarkan semua barang pribadimu. Jika tidak, kami akan melakukan penegakan wajib. Jadi ini anak dan istrinya yang selama ini numpang hidup sama mamanya ya. Kudengar mereka memperlakukan wanita tua itu dengan buruk. Akhirnya, diusir ya. Pantas saja, tinggal gratis selama 10 tahun. Membuatnya bekerja seperti pembantu setiap hari. Tidak ada yang akan tahan dengan itu. Ini semua salahmu, pemalas tak berguna. Bahkan tidak bisa mempertahankan rumah mama sendiri. Aku hamil dan sekarang tunawisma. Pasti aku buta waktu menikahimu. Kalau kamu tidak terus membuat masalah setiap hari, apa dia akan menjual rumah? Kamu yang menyebabkan ini sendiri. Sekarang kamu menyalahkanku? Beraninya kamu bicara soal putriku? Aku datang ke sini untuk menikmati hidup tenang bersama putriku, dan sekarang lihat, aku diseret olehmu. Kamu punya nyali. Hanya seorang mertua, kamu tinggal di rumahku selama 10 tahun, makan minum gratis. Kamu bahkan mengintip mamaku di kamar mandi. Kalau bukan karena kamu, apa semua ini akan terjadi? Aku tidak peduli. Aku mengandung anak keluargamu. Dan sekarang kita bahkan tidak punya rumah. Saat Toby lulus TK, aku akan membawanya dan pergi. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi.
Bagaimana aku bisa tahu mamaku begitu tega? Aku satu-satunya putranya. Bagaimana dia bisa memutusiku begitu saja? Susan, Ayo pergi. Sudah berakhir. Mama, turun, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Mama, jangan pergi. Mama, jangan pergi, jangan pergi. Susan, dasar wanita tua. Tunggu saja, wanita tua sialan. Hidup seperti apa yang bisa kau jalani di luar sana? Kau akan kembali menangis dan memohon pada kami dalam 2 minggu. Nanti kita lihat apakah kami mau menerimamu. Aku tahu ini terdengar konyol, tapi ini pertama kalinya aku ke restoran prasmanan. Dulu saat keluarga masih besar, uangnya pas-pasan. Aku selalu menganggap tempat seperti ini boros uang. Aku sering lewat, tapi tidak pernah berani masuk. itu dulu, Susan. Mulai sekarang, kita bisa makan apapun yang kita mau. Sebagai wanita, tidak peduli berapa usia, saat mulai hidup untuk diri sendiri, tidak ada kata terlambat. Kau benar. Dulu aku selalu mengutamakan mereka. Seumur hidup aku banting tulang untuk keluarga ini. Aku bahkan lupa apa yang kusukai. Sekarang rumah sudah terjual dan ada uang, tapi aku tak tahu cara membelanjakannya. Bukankah kau bilang mau rumah baru? Aku sudah lihat beberapa apartemen kecil yang terang dekat taman, cocok untuk pensiun. Akan kuajak kau melihatnya beberapa hari lagi. Oke, terserah katamu. Satu lagi, selama 10 tahun terakhir, anakmu dan istrinya telah mengambil uang pensiunmu tanpa izin. Uang itu bisa dikembalikan melalui jalur hukum. Jika kau mau menempuhnya, aku bisa bantu hubungi pengacara kapan saja. Lupakan, rumahnya sudah kembali. Mereka sudah diusir. Sekarang aku merasa lebih baik. Bagaimanapun, dia masih darah dagingku sendiri. Itu juga menyakitiku. Oke, terserah katamu. Jika kamu berubah pikiran, bilang saja kapanpun. Mama, kamu keterlaluan. Aku satu-satunya putramu. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku begitu saja? Apa kamu tidak takut orang akan mengatakan kamu ibu yang kejam yang meninggalkan anakmu? Rumah itu milikku. Aku bisa menjualnya jika mau. Kamu tinggal gratis selama 10 tahun, dan aku tidak pernah minta sewa sepeser pun. Aku sudah melakukan bagianku, dan aku... Aku tidak bisa membantahnya sekarang. Dia merespons kelembutan, bukan kekerasan. Tenangkan dia dulu, setelah ini reda, aku yang akan memutuskan langkah selanjutnya. Mama, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak punya hati. Kamu bisa memukulku, membentakku, terserah. Jangan tinggalkan aku, cari tempat lain, dan kita akan hidup baik mulai sekarang. Aku akan merawatmu di masa tuamu. Dalam 10 tahun ini, aku memberimu kesempatan yang tak terhitung. 10 tahun pengertian, dan tidak ada sedikit pun ketulusan sebagai balasan. Mark, kita ibu dan anak, tapi ikatan kita berakhir di sini. Mulai sekarang, kita akan berpisah jalan mulai sekarang. Semoga kita masing-masing hidup damai. Oke, itu semua masa lalu. Wane, ayo makan, lalu kita akan pergi melihat rumah. Jadi, apakah wanita tua itu menyerah? Apa dia setuju kita kembali? Ayolah, kau anak satu-satunya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkanmu. Dia bilang ingin tinggal terpisah. Dasar pemalas, bahkan tidak bisa mengurus ibumu sendiri. Sekarang lihat kita. Kita di jalanan karena kamu. Apa kamu senang sekarang? Apa yang kupikirkan? Menikahi pecundang sepertimu? Ya, bahkan tidak bisa menangani wanita tua. Betapa gagalnya. Ayah, Yvonne, apa menurutmu kita benar-benar salah? Salah? Tidak mungkin. Kau putra satu-satunya. Uang dan rumah itu akan menjadi milikmu pada akhirnya. Ketika dia semakin tua dan tidak bisa bergerak, dia harus bergantung padamu. Selagi dia masih bisa bepergian, dia harus lebih banyak membantumu. Hei, kalian berdua, tenanglah. Mark, cari tempat untuk kita tinggal. Kita tidak bisa tidur di jalan. Terima kasih, Wane. Kamu bahkan menemukan seseorang untuk merestorasi foto-foto lama ini. Dalam 10 tahun ini, kami tidak memiliki satupun foto utuh di rumah. Tapi sekarang, akhirnya, kita bisa menggantungnya dengan bangga. Itu yang paling bisa kulakukan. Jika dia tahu kau bahagia sekarang, dia juga akan senang untukmu. Sejujurnya, tinggal di sini beberapa hari ini, aku akhirnya merasa hidupku milikku sendiri. Tidak perlu bangun sebelum fajar untuk berbelanja dan memasak. Tidak perlu berjingkat dan membersihkan. Damai dan tenang. Ini terasa seperti rumah. Jika kamu suka di sini, tinggallah selama yang kamu mau. Aku akan merawatmu mulai sekarang. Bagaimana aku bisa terus merepotkanmu, Wane? Aku akan pindah setelah menemukan tempat baru. Aku sudah memutuskan. Di akta properti, nama kita berdua akan tercantum di sana. Susan, ini benar-benar tidak baik. Aku tidak akan pernah bisa membalasmu atas biaya pendidikanku seumur hidupku. Mana mungkin aku ambil rumahmu sebagai gantinya? Tolong jangan katakan itu. Gadis bodoh. Jika bukan karena kamu, aku masih akan bekerja seperti kuda di rumah itu. Kamu membuatku sadar.
Seorang berusia 60 tahun bisa memulai hidup baru dan memiliki hidupku sendiri. Aku membesarkan anakku sendiri selama puluhan tahun. Tapi yang dia inginkan hanyalah menumpang hidup padaku. Tapi kamu, anak yang tidak memiliki hubungan darah denganku, benar-benar peduli padaku. Rumah itu akan atas nama kita berdua, dan aku akan merasa tenang. Rumah kumuh sekali, kecil dan kotor, bau jamur. Ini apa layak untuk ditinggali? Ayah, di sini sangat kotor dan kecil. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Mark, kamu menemukan tempat kumuh ini untuk aku dan anak ini tinggal. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku akan kembali ke keluargaku. Kami hanya numpang sementara di sini. Begitu aku dapat tempat yang layak dalam beberapa hari, kita akan pindah. Aku tidak mengerti. Ibumu punya uang jutaan. Kalau dia memberi sedikit saja, dia bisa belikan kita apartemen. Kamu anak satu-satunya, jadi uang itu akhirnya milikmu. Apa salahnya pakai sebagian sekarang? Tentu, kamu punya anak laki-laki untuk hari tua. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan diberinya? Saat dia tua dan terbaring di tempat tidur, kamu yang akan merawatnya. Kenapa dia tiba-tiba begitu kejam? Ayo, jangan cuma berdiri di situ. Aku tidur di kamar utama. Ayah, bawa Toby ke kamar tamu. Mark, kamu harus tidur di sofa. Setelah ibumu tenang dalam beberapa hari, kamu bisa pergi dan meluluhkan hatinya. Aku tidak percaya dia akan cukup kejam untuk meninggalkan kita. Tunggu, aku tidur di sofa? Sofa ini terlalu sempit untuk merentangkan kaki. Bagaimana aku bisa tidur di situ? Dan Toby perlu ke kamar mandi malam hari. Lebih mudah jika aku membawanya ke kamar utama. Kamu akan tenang di kamar tamu. Mark, apa kamu punya hati nurani? Aku hamil anak keluargamu. Tempat tidur di kamar tamu kecil dan keras. Aku takut akan terguling dan menimpa bayi. Bagaimana jika aku jatuh atau terbentur sesuatu? Dengar, entah aku tidur di kamar utama, atau aku akan membawa bayiku dan pulang ke keluargaku. Tepat, aku yang lebih tua di sini. Tidak baik membuat orang tua tidur di sofa. Orang akan bergosip di belakangmu. Aku tua dan punggungku sakit. Sofanya terlalu bergelombang. Aku tidak bisa tidur di situ. Ayah, Yvonne. Hentikan omong kosong. Aku wanita hamil, jadi perkataanku yang berlaku. Kamar utama milikku. Kamu pria dewasa, apa kamu tidak bisa bertahan beberapa malam? Dulu saat ibumu masih ada, semua sudah tersedia untukmu. Sekarang kamu mengeluh tentang tidur di sofa? Benar, kamu dan ibumu sudah hidup enak bertahun-tahun. Apa susahnya sekarang? Pergi kemasi barangmu, dan berhenti main-main. Mark, jadilah anak baik. Tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit. Mama di sini. Ini tabungan yang ditinggalkan ayahmu. Gunakan untuk membayar tagihan. Jangan beritahu Yvonne aku memberikannya padamu. Atau dia akan salah paham. Santai saja, Mama di sini. Kita akan melewatinya. Mama, kenapa kamu tidak tidur di kamar? Kamu ada kerja besok. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku baik-baik saja di sini. Jika bayinya bangun, aku bisa menenangkannya segera. Mama, maaf. Ibu, lihat. Komunitas kami semua rumah taman bertingkat rendah. Kebanyakan tetangga sudah pensiun. Seumuran ibu. Mereka berkumpul untuk dansa baris, main catur, dan suasananya sangat ramai. Manajemen properti berpatroli 24 jam sehari. Jadi masalah keamanan tidak ada. Ibu baru pindah. Datanglah ke plaza. Grup dansa kami butuh lebih banyak anggota. Oh, oke. Mama, mau kemana? Ke plaza untuk dansa baris. Teman-teman lamaku sudah menggangguku selama berhari-hari. Jangan pergi. Di luar gila. Bagaimana jika ada yang mengganggumu? Sebaiknya kau nonton TV di rumah saja. Mama, mau main kartu? Jangan pergi. Orang-orang itu sangat licik. Mereka menyasar orang tua. Dan bagaimana jika ada yang menipumu? Kenapa tidak diam di rumah dan jaga Toby? Susan, ada apa? Ada yang mengganggumu? Aku tiba-tiba berpikir, Mark selalu bilang ada begitu banyak orang jahat dan penipu di luar. Dia tidak mengizinkanku keluar. Aku benar-benar percaya itu. Sekarang aku sadar, keluar dari bawah payung ini,
bahwa tidak ada hujan sama sekali. Kita sudah makan mie instan 2 hari. Kalau kita terus makan begini, bayi di perutku bisa kekurangan gizi. Mark, pergi ke dapur dan masak. Aku mau yang segar. Aku seharian keluar urus bisnis. Kakiku sakit banget. Mana ada tenaga untuk masak? Goreng sendiri aja. Mark, apa kamu punya hati nurani? Aku mengandung anak untuk keluargamu. Kamu suruh ibu hamil masak? Baiklah. Kalau kamu nggak mau masak, ya jangan. Bisakah kamu diam sebentar? Dulu waktu kita di rumah, mamamu selalu siapkan makanan. Tapi sekarang, kita bahkan nggak bisa dapat makanan hangat. Sial banget aku menikah denganmu. Ayah, kenapa kamu nggak pergi masak sesuatu? Tumis aja yang sederhana. Kita bisa bertahan dengan itu. Nggak bisa. Apa orang sepertiku tahu soal masak? Waktu Mama Yvonne masih hidup, dia yang mengurus semua pekerjaan rumah. Setelah dia meninggal, Yvonne dan aku pindah ke rumah kalian. Selama 10 tahun ini, mamamu yang masak dan bersih-bersih. Aku bahkan nggak pernah pegang sodet. Tepat. 10 tahun ini, Mama yang masak. Kita nggak pernah masak sedikit pun. Nah, sekarang kamu sadar betapa baiknya ibumu. Kenapa tidak kamu pikirkan itu lebih awal? Kamu benar-benar pecundang dan pemalas, dan kamu tidak bisa mengurus ibumu sendiri. Sekarang kita harus tinggal di tempat kumuh ini bersamamu. Makan mie instan setiap hari. Tepat sekali. Kenapa tidak kamu beritahu kami saat itu bahwa akta properti atas nama ibumu? Kalau tahu lebih awal, kami sudah buat rencana. Ibumu pasti masih di rumah sekarang, melayani kami dengan patuh. Apa gunanya bicara semua ini sekarang? Ibuku sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan denganku. Putus hubungan denganmu, ya? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Hartanya akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Aku tidak peduli. Aku akan tinggal di tempat kumuh ini paling lama 3 hari lagi. Entah memohon ibumu untuk menerimamu, atau cari apartemen besar dan pindahkan kami ke sana. Kamu tidak bisa mengharapkan wanita hamil sepertiku melahirkan di kos berjamur ini. Pindah? Pindah pakai apa? Aku sudah menghabiskan semua tabunganku. Iya. Aku memberimu 80% dari gajiku setiap bulan. Pakai uang itu. Ayo sewa rumah yang lebih baik untuk sementara, biar kita bertahan. Uangnya sudah habis semua. Les tambahan Toby, camilan dan mainan, semua di rumah butuh uang. Aku hamil dan perlu suplemen nutrisi. Begitu banyak pengeluaran. Sudah habis semua, aku dapat 1.200 sebulan dan memberimu 9.000. Les Toby cuma 2.000 sebulan. Bagaimana bisa semuanya habis? Jelaskan ini padaku hari ini. Kemana sisa uangnya pergi? Aku tahu uangnya kemana. Bulan lalu, aku lihat Mama ambil setumpuk uang dan memberikannya kepada paman. Kau ambil gajiku dan berikan ke saudaramu untuk beli mobil? Apa yang diketahui anak kecil? Saudaraku hanya meminjamnya untuk arus kas sebentar. Dia akan segera mengembalikannya. Arus kas? Baiklah. Suruh dia bayar sekarang juga. Kenapa buru-buru? Sudah kubilang, ini hanya arus kas sementara. Bagaimana dia bisa mengembalikannya secepat itu? Tunggu sebentar lagi saja. Aku menyerahkan $9.000 sebulan. Selama bertahun-tahun itu sudah ratusan ribu dolar. Dan dengan arus kasmu, semuanya lenyap. Kau bahkan tidak memberitahuku. Dan satu hal lagi, 6 bulan lalu, kau bilang khawatir ibuku lupa kata sandinya. Kau buat aku membujuknya memberikan kata sandi buku tabungan pensiunnya. Katanya untuk diubah ke deposito. Dan apa yang terjadi? Pensiun bulanannya lebih dari $4.000. Habis begitu masuk, kemana perginya uang itu? Berhenti teriak. Jumlah sekecil itu perlu diributkan. Yvonne memberimu 2 anak. Itu kontribusi besar. Apa salahnya dia menggunakan sedikit uang untuk membantu keluarganya? Itu uang pensiun ibuku. Dia mengambil pensiun ibuku untuk membantu keluargamu. Dan kau pikir itu tidak apa-apa? Mark, jangan jadi orang yang mudah diatur. Jika kau tidak mengizinkan kami, apa kami bisa menyentuh uang itu? Intinya,
kau marah hanya karena uang itu tidak masuk ke kantongmu sendiri. Itu sebabnya kau begitu terburu-buru. Kau, Tepat sekali, Mark, ayahku benar. Kalau kamu tidak pura-pura tidak melihat selama ini, aku tidak akan mendapatkan buku tabungan ibumu. Sekarang kita tidak bisa mencukupi kebutuhan, dan kamu menyalahkan kami semua. Pria macam apa kamu? Biarkan aku jujur denganmu. Semua uang itu dikirim ke kampung untuk membangun rumah 3 lantai untuk anakku. Dia akan segera menikah. Dia tidak boleh tanpa rumah pernikahan. Kamu tinggal di rumah besar di kota selama 10 tahun. Sudah sepantasnya membantu John. jadi ibu dan aku berhemat selama 10 tahun. Hanya untuk bekerja keras untuk keluargamu? Jadi kenapa kalau kamu bekerja keras? Aku memberimu 2 anak. Bukankah itu berharga? Lagi pula, saudaraku bukan orang luar. Saat kamu susah di masa depan, dia masih bisa membantumu. Mark, kamu berani memukulku? Aku hamil dan kamu memukulku. Dasar brengsek, kamu berani menyentuh anakku? Aku belum selesai denganmu. Susan, aku sudah memeriksa kamar tamu untukmu. Lemari dan mejanya sudah siap. Menghadap selatan, cahayanya bahkan lebih baik daripada kamar utama. Kamar tamu itu untukmu. Kamu biasanya sibuk dengan pekerjaan. Kalau capek, datanglah menginap beberapa hari. Jangan malu, anggap saja seperti rumah sendiri. Kalau begitu, aku terima tawaranmu. Mulai sekarang, aku akan datang setiap hari untuk semur babimu. Jangan bosan sama aku. Di rumah lama, aku bahkan tidak bisa memajang foto Arthur dengan layak. Begitu aku pindah, aku akan meletakkan potretnya di rak ini, dengan bangga dan terbuka. Seminggu lagi, kita akan mengadakan pesta rumah resmi. Aku akan mengundang beberapa teman lama untuk merayakan. Hanya acara sederhana. That time? Terserah kamu. Kalau begitu, aku yang urus belanjaannya, aku akan pastikan semuanya sempurna. Susan bilang, wanita tua itu Susan membeli rumah baru di Oakwood Estate. Lingkungannya indah sekali. Tidak mungkin. Wah, itu keren banget. Sudah kubilang wanita tua kesepian itu hanya menimbun uangnya. Cepat atau lambat, dia pasti akan menerima kita. Sepertinya kita akan segera keluar dari tempat kumuh ini. Kembali ke rumah besar dan menikmati hidup tenang. Mama masih marah. Dia bahkan memblokir nomorku. Tidak mungkin dia membiarkan kita pindah semudah itu. Lihat dirimu, tidak punya nyali. Kau satu-satunya putranya. Rumah dan uang itu cepat atau lambat menjadi milikmu. Dia tidak bisa membawanya ke kubur, kan? Saat dia mengadakan pesta rumah baru, kita akan membawa Toby untuk memberi selamat. Di depan tetangga baru, dia tidak akan berani mengusir kita. Tepat, begitu kita pindah, kita akan merayunya perlahan. Akhirnya dia harus menyerahkan sertifikat properti atas namamu. Kita hampir selesai dengan kehidupan sulit ini. Hei, tapi kalau di hari pesta rumah baru kita datang begitu saja tanpa bilang padanya, Mama akan marah, dan kalau kita diusir lagi, sisa kebaikan hati itu akan hilang. Lihat dirimu, pengecut sekali. Kamu putra satu-satunya. Dia tidak akan benar-benar memutuskan hubungan. Kita harus pergi saat pesta ramai, menangis dan berpura-pura jadi korban di depan semua tetangga baru, dan lihat apakah dia peduli dengan harga dirinya. Ayolah, itu tidak terasa benar. Kalau kita membuat keributan, Mama akan semakin keras melawan. Kalau dia peduli harga dirinya, dia tidak akan memaksa cucunya sendiri dan menantu hamil ke kontrakan berjamur. Aku mengandung bayi keluarga Mark, jadi kalau aku berdiri di sana, siapa yang berani bilang aku salah? Aku akan bilang dia tega meninggalkan putranya, dan lihat apakah tetangga bergosip di belakangnya. Bagus. Kalau begitu, ayah akan mendukungmu. Bilang saja seluruh keluarga tidak punya tempat tinggal, buat kedengarannya sangat menyedihkan. Pasti dia tidak akan menolak. Kamu dan Toby jangan ikut campur. Kita perlu rencana cadangan. Kalau begitu, aku akan bawa ayah dan membuat keributan. Meskipun dia menyimpan dendam, itu hanya untuk kita berdua. Jika dia menolak, maka kamu bawa Toby dan minta maaf langsung. Gunakan kartu kasihan.
Luluhkan dia perlahan. Setelah dia luluh, kita pasti menang. Apa ini benar-benar akan berhasil? Apalagi, kamu pikir beberapa tetes air mata akan membuat kita diterima kembali? Jangan khawatir. Dengan Toby sebagai kartu truf kita, dia tidak bisa menutup mata. Setelah kita pindah, rayu dia perlahan. Rumah baru ini pada waktunya akan menjadi milikmu. Baiklah, ikuti caramu. Susan, kamu akhirnya berhasil keluar. Rumah baru ini sangat terang dan luas. Tanpa orang-orang itu, jauh lebih baik daripada kehidupan sempit sebelumnya. Ya, aku dulu berpikir keluarga besar yang ramai itu hebat. Tapi, pada akhirnya, tempat sendiri adalah tempat kamu merasa aman. Kelompok dansa kami kekurangan anggota. Kamu datang pas sekali. Kita teman lama, bisa berkumpul setiap hari. Begitu bebas. Ini Bubu, silakan makan buah sebagai pengganjal. Sup di dapur hampir siap. Tolong tetap di sini untuk makan siang hari ini. Gadis ini luar biasa. Susan, kamu juga beruntung. Setelah bertahun-tahun, adalah berkah bisa bertemu anak yang baik seperti ini. Menurutku, dia lebih seperti putrimu sendiri daripada Mark. Benar juga. Oh, aku sudah. Sudah lama memperlakukan Wane sebagai putriku sendiri. Kalau begitu aku sungguh beruntung. Siapa itu? Mama, pindah rumah baru itu masalah besar. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ayah dan aku datang khusus untuk memberi selamat. Aku tidak mengundangmu. Keluar. Mama, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Bagaimanapun, aku adalah menantumu, dan aku mengandung cucumu. Pesta rumah baru adalah acara yang sangat menyenangkan. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Tepat. Kita semua keluarga. Tidak perlu undangan. Ini acara bahagia keluarga kita sendiri. Tentu saja, kami harus datang dan ikut bersenang-senang. Mama, bagaimana kau bisa setega ini? Kau pindah ke rumah baru yang bagus ini untuk menikmati hidup tenang. Dan kau tinggalkan keluarga beranggotakan 4 orang kami terjebak di rumah kontrakan berjamur itu. Toby menangis setiap hari, memohon pulang. Aku hamil dan bahkan tidak bisa mendapatkan makanan hangat. Apa kau tidak merasa iba sama kami sama sekali? Aku yang membeli rumah ini. Itu bukan urusanmu. Dan kau tinggal di rumahku gratis selama 10 tahun. Aku tidak pernah meminta sepeser pun uang sewa. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Kami berhak tinggal di sana. Aku memberimu cucu laki-laki, dan aku hamil anak kedua. Akulah yang meneruskan garis keluarga Mark. Apa hakmu mengusir kami? Sejak kapan seorang ibu mertua memaksa cucunya sendiri dan menantu yang hamil untuk tinggal di tempat kumuh? Tepat sekali. Apakah ada ibu di dunia yang bertindak seperti ini? Mengabaikan anak dan cucunya sendiri untuk bersembunyi dan menikmati hidup tenang. Bagaimana jadinya kalau orang lain dengar? Anakku sayang, diam saja. Saat kau menindasiku, cucuku yang baik tidak hanya membuang obat penyelamat hidupku, tetapi juga menyuruhku pergi dari rumahnya. Anak dan cucu seperti ini, aku tidak butuh mereka. Namanya juga anak-anak. Di usiamu, kenapa harus dendam pada anak kecil? Lagi pula, kalau kamu tidak memaksa menjual rumah, Toby pasti masih sekolah. Semua ini karena kamu. Rumah itu adalah properti pribadi Susan. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau secara hukum. Kamu sudah menempatinya selama 10 tahun, dan sekarang kamu merasa benar? Lalu, kamu tidak bisa seenaknya memukul orang. Terakhir kamu menamparku, bekas tangannya belum hilang. Aku menamparmu? Dalam 60 tahun hidupku, aku tidak pernah memukul siapapun. Tapi kamu menarik kerahku dan menamparku 5 kali di depan seluruh keluarga. Membuat mulutku berdarah dan telingaku berdenging. Ini adalah hutang yang tidak akan pernah kulupakan sampai mati. Hanya karena aku tidak setuju kamu membuang potret mendiang suamiku, kamu menamparku 5 kali di depan seluruh keluarga. Apakah ada menantu seperti kamu di seluruh dunia? Hampa. Aku heran, kenapa kamu begitu bersemangat menjual rumah secara tiba-tiba. Ternyata, kamu merasa sangat tersakiti. Kami tinggal di lingkungan lama selama lebih dari 10 tahun. Semua orang tahu, kamu, Yvonne, memperlakukan ibu mertuamu seperti pembantu gratis setiap hari. Dan kamu masih punya muka.
Dia ibu mertuaku. Bukankah wajar dia melayaniku? Aku punya 2 anak untuk keluarga Mark. Jadi, apa salahnya dia membantu pekerjaan rumah dan ikut berkontribusi? Dia melakukannya dengan sukarela. Tepat. Yvonne, kita sedang hamil sekarang. Dia sudah tidak stabil emosinya. Sebagai ibu mertua, dia seharusnya lebih pengertian. Malahan dia melawan dan membuat masalah. Jadi, apa salahnya kalau dia memberikan beberapa tamparan? Kamu tidak punya malu. David, kamu tinggal di rumah Susan selama 10 tahun, menumpang gratis, dan kamu berani bilang begitu? Kalian semua sekelompok orang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu malu. Kamu memihak wanita tua ini. Bersekongkol melawan kami. Semuanya, lihat. Seorang ibu mertua jahat mencuri properti anaknya, mengusir menantu perempuan yang hamil dan cucunya sendiri, dan bahkan memukul orang. Memaksa keluarga beranggotakan 4 orang kami, tinggal di kontrakan berjamur, bahkan tanpa tempat tinggal yang layak. Jadi, bagaimana bisa ada wanita tua yang tidak berperasaan seperti ini di dunia? Apa yang terjadi? Tadi sepertinya menantu perempuan yang salah. Jadi bagaimana dia bisa berbalik dan mulai siaran langsung menjadi korban? Siapa tahu? Setiap orang punya ceritanya sendiri. Ayo kita tonton dan lihat. Kamu bicara omong kosong. Baiklah. Hari ini, di depan semua tetangga dan para penonton, mari selesaikan masalah ini. Ini adalah catatan medis Susan sejak hari dia ditampar. Diagnosis, memar jaringan lunak wajah, tinnitus saraf telinga kiri. Ini distempel rumah sakit dan ditandatangani dokter yang merawat. Jadi kamu mengaku Susan memukulmu, lalu mana riwayat medismu? Kamu tidak bisa hanya menggunakan beberapa bekas merah di wajahmu untuk memfitnah orang. Aku hamil. Aku takut untuk melakukan rongen. Bagaimana jika radiasinya membahayakan bayinya? Hanya beberapa lembar kertas. Bagaimana kami tahu kamu tidak memasukkannya melalui koneksi palsu? Ini adalah kesaksian bersama dari 12 tetangga lama di lingkungan lama. Setiap kata mengatakan keluargamu yang bertiga tinggal gratis selama 10 tahun. Susan bangun sebelum subuh untuk belanja, memasak, dan membersihkan. Yvonne, kamu marah-marah ketika semuanya tidak sesuai keinginanmu, dan bahkan memukul orang di depan umum. Haruskah aku memanggil beberapa tetangga sekarang dan biarkan mereka mengatakan yang sebenarnya kepada para penonton? Dan laporan pensiun Susan dari 10 tahun terakhir, setiap bulan, pada hari laporan itu masuk, langsung masuk ke rekening pribadimu, Yvonne. Totalnya hampir $100.000. Kamu terus bilang ibu mertuamu harus melayanimu, jadi kamu mengambil uang pensiunnya dan membuatnya bekerja seperti kuda untuk seluruh keluargamu. Jadi begitu rupanya. Seluruh keluarga menumpang di rumahnya, hidup gratis darinya, menghisapnya, dan kamu masih punya nyali untuk hidup dan berlagak korban. Bisa kamu percaya? Menggunakan pensiun ibu mertuamu untuk mensubsidi keluargamu, dan bahkan memukul orang tua, itu benar-benar ngaco. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku mengandung anak Mark. Cepat atau lambat, rumah ini akan menjadi milik Mark. Kamu harus biarkan kami pindah hari ini, atau aku akan tetap di sini. Siapa yang berani menyentuhku? Manajemen properti, saya pemilik rumah di gedung 3, unit 2, apartemen 101. Ada 2 orang yang masuk tanpa izin dan mencari masalah. Bisakah Anda mengirim keamanan segera? Halo. Kami mendapat keluhan dari pemilik rumah yang mengatakan ada orang masuk tanpa izin dan mencari keributan. Kalian berdua, tolong segera tinggalkan rumah ini. Masuk tanpa izin? Saya datang untuk menemui ibu mertua saya. Ini urusan keluarga. Sejak kapan pengelola properti bisa campur tangan? Kamu pikir bisa mengendalikan semuanya, ya? Ini hanya ibu mertua dan menantu perempuan yang tinggal bersama. Ayolah, apa salahnya sedikit pertengkaran keluarga? Kalian ini itu bukan urusan kalian. Keluar sekarang. Jangan campuri urusan keluarga kami. Nona Susan adalah pemilik sah rumah ini. Dia sudah jelas mengatakan kalian berdua tidak diterima. Menurut peraturan perumahan, kami memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan pribadi dan properti pemilik rumah. Tolong bekerja sama dan pergi, kalian berdua. Uangnya toh akan menjadi milik suamiku. Dan rumah ini juga akan menjadi milik keluarga Mark.
Saya tidak pergi. Berani kamu sentuh aku. Saya hamil. Jika ada yang menyentuhku, aku akan tinggal di sini selamanya, dan buat pengelola properti kalian membayar bayiku. Karena kamu menolak pergi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Hei, 911, aku ingin melaporkan sesuatu. Seseorang masuk ke rumahku tanpa izin, melakukan fitnah jahat, dan memicu pertengkaran. Alamatnya Gedung 3, Unit 2, 101 Oakwood Estate. Kamu benar-benar menelepon polisi? Kamu pikun. Apa kamu tidak tahu jangan aib dibuka di depan umum? Apa kamu tidak takut berita bocor? Dan seluruh tetangga akan bergosip di belakangmu. Mengatakan kamu sebagai ibu mertua tidak tahan dengan menantu perempuan dan cucu. Ambil satu langkah lagi, dan itu bukan hanya masuk tanpa izin. Penganiayaan dan pemerasan, dua tuduhan itu cukup untuk membuatmu hamil di penjara. Kamu orang luar, sentuh anakku, lihat apa yang terjadi. Aku akan menghadapimu. Apa yang kalian berdua lakukan? Cukup, sudah cukup. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan merepotkan Mama? Bangun sekarang dan pulang bersamaku. Aku melakukan semua ini untuk keluarga ini. Kamu pikir aku ingin berada di sini, hamil, mempermalukan diriku sendiri? Mark, kenapa kamu membela orang luar? Kami datang untuk membantumu mendapatkan rumah itu. Diam. Katakan satu kata lagi, dan kamu akan pulang sendiri. Mama, maaf. Aku gagal mengendalikan mereka. Aku membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Aku tahu aku sudah menjadi orang yang menyebalkan selama 10 tahun terakhir. Aku belum memenuhi tugasku sebagai anak. Aku membiarkan mereka menindasmu. Setelah aku pulang, aku memikirkannya lama. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu hidupmu. Aku hanya datang untuk meminta maaf kepadamu. Susan, dengar, anak itu sudah mengaku salah. Lagi pula, dia darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kamu benar-benar memutus ikatan darah? Dia sudah mengaku salahnya. Kenapa tidak beri dia kesempatan saja? Benar. Susan, ibu dan anak tidak bisa terus marah satu sama lain, yang penting dia sudah bertobat. Pertunjukan yang bagus. Pertama, istrinya datang menuntut rumah, lalu dia muncul berperan sebagai polisi baik dan minta maaf. Satu berperan sebagai polisi baik, satu lagi sebagai polisi jahat, mereka sudah merencanakan semuanya. Mama, aku tahu kamu tidak percaya apapun yang kukatakan. Aku tidak berharap kamu segera memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Anakmu sudah benar-benar bertobat, mulai sekarang, hiduplah dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Karena Mark sudah begitu tulus, kenapa tidak menandatangani perjanjian tertulis untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan? Apa maksudnya itu? Aku sudah minta maaf kepada Mama. Itu urusan antara Mama dan aku, perjanjian apa? Karena Tuan Zhou berjanji tidak akan mengganggu Susan lagi, kamu perlu menandatangani perjanjian pemutusan hubungan yang menyatakan bahwa mulai sekarang, kamu tidak memiliki hubungan finansial dengan Nona Susan. Properti, tabungan, dan semua asetnya bukan urusanmu, dan kamu tidak boleh datang dan mengganggunya dengan alasan apapun. Kamu pikir kamu siapa? Ini urusan antara Mama dan aku. Beraninya orang luar sepertimu menghasut. Perjanjian pemutusan hubungan, kamu jelas punya niat buruk. Kamu ingin merebut properti ibu mertuaku. Tepat sekali. Sejak kapan seorang ibu memutus hubungan dengan anak kandungnya? Kamu orang luar mempertentangkan ibu dan anak. Kamu akan disambar petir karena itu. Mama, apakah ini terlihat benar menurutmu? Aku satu-satunya anakmu. Akulah yang seharusnya merawatmu di masa tuamu. Kamu tidak bisa memutuskanku begitu saja. Apa kata orang nanti tentangmu? Baiklah, jangan tanda tangani perjanjian pesangon itu. Kalau begitu, tulislah surat jaminan. Berjanjilah untuk tidak pernah mengganggu Susan lagi dengan alasan apapun. Juga, pergilah ke kantor notaris untuk notarisasi properti. Perjelas bahwa semua aset atas nama Ibu Susan sepenuhnya miliknya.
Anda secara sukarela melepaskan semua hak waris. Anda tidak akan pernah meminta 1 sen pun. Ayolah, tanda tangani. Kenapa saya harus melakukan notarisasi properti? Saya anak kandungnya sendiri. Bagaimanapun, semua yang dimilikinya seharusnya menjadi milik saya. Jika dia tidak memberikan uangnya kepada saya, haruskah dia memberikannya kepada orang luar sepertimu? Itu properti Susan. Dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia mau. Dia bisa menyumbangkan atau membelanjakannya sesuka hatinya. Bukan urusanmu untuk mengaturnya. Sedangkan saya tidak akan mengambil 1 sen pun. Sudah saya katakan sebelumnya, kamu bukan lagi anakku. Propertiku, bukan urusanmu. Sekarang, tolong keluar dari sini. Mama itu terlalu kasar. Aku anakmu sendiri. Kamu benar-benar mau membuat kami buntu? Meskipun kau tidak menginginkanku, Toby dan bayi yang sedang dikandung tetaplah cucumu. Jika kau usir kami hari ini, aku akan duduk di depan pintumu dan menangis, dan biarkan seluruh tetangga melihat betapa jahatnya ibu mertua kamu, mengusik menantu yang sedang hamil. Pokoknya kami tidak punya tempat tujuan. Baik, kami akan pergi, tapi beri kami biaya relokasi 3 miliar rupiah, atau kami akan bertahan di sini. Kami menerima laporan tentang penyusupan ilegal. Mencari ribut. Pak Polisi, mereka bertiga masuk ke tempat baru Ibu Susan. Mereka tidak hanya melakukan fitnah jahat, tetapi juga melakukan siaran langsung untuk menyebarkan gosip dan mencemarkan nama pemilik rumah. Kami punya video dan saksi. Pak Polisi, ini adalah urusan keluarga. Hanya ibu mertua dan menantu perempuan bertengkar, bukan mencari ribut. Lagi pula, aku sedang hamil. Sebagai polisi, kalian harus memberi jalan pada wanita hamil. Kepemilikan properti jelas, pemilik rumah secara tegas menolak kalian masuk, kalian menolak pergi. Itu merupakan pelanggaran batas ilegal. Kehamilan bukanlah tameng untuk melanggar hukum. Entah pergi secara sukarela sekarang, atau ikut kami ke kantor polisi. Ayo, kami pergi. Siaran langsungmu masih menyala. Puluhan ribu netizen mengutukmu. Aku benar-benar tidak punya uang, dan aku tidak akan pergi. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Aku hamil. Coba saja sentuh aku. Jika bayi di perutku mengalami tragedi yang tak terduga, apa kau sanggup menanggungnya? Kau Tidak punya uang, ya? Tidak ada uang. Kalau begitu, akan kuambil tas desainer ini sebagai pembayaran. Apa yang kau lakukan? Kembalikan. Tas desainer ini bisa dijual beberapa ribu dolar. Tidak masalah. Itu akan menutupi sewa dan denda selama ini. Tinggalkan tas desainer ini di sini dan kau boleh tinggal 3 hari lagi, atau ambil barang-barangmu dan pergi sekarang juga, terserah kau. Beraninya kau membela tas desainer ini? Kau diam-diam menjual gelang emas yang ayahku berikan pada ibuku untuk membeli ini. Sekarang keadaan di rumah begini sulit. Menggunakannya untuk sewa sudah seharusnya. Gelang itu adalah kompensasi untuk maharku. Kau tidak berkata apa-apa saat aku menjualnya. Sekarang kau bilang itu milikmu. Kau tidak tahu malu. Barangmu, lalu bagaimana dengan gajiku? Dan pensiun ibuku? Semua uang itu pergi untuk membangun rumah dan membeli mobil untuk adikmu. Dan kau masih berani berdebat denganku? Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Aku tidak akan menyewakan rumah ini lagi. Kenapa kau mengusir kami? Kami sudah bayar sewa sampai akhir bulan. Kontraknya belum habis. Kau tidak bisa begitu saja memutuskan berhenti menyewakan. Ini rumahku. Aku bebas melakukan apa saja. Keluarga beranggotakan 4 orangmu berisik setiap hari. Wanita tua di bawah sudah datang mengeluh 3 kali. Ibu, tolong tenang. Anak-anak masih kecil, mereka pasti berisik. Kami akan lebih hati-hati mulai sekarang. Kami tidak akan mengganggu tetangga lagi. Bagaimana? Kalau begitu, kalian harus bayar tambahan. Rp40.000 per hari. Berikan saya Rp120.000, kalian bisa tinggal 3 hari lagi. Atau kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Ibu, bisakah harganya diturunkan sedikit? Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan Rp200.000. Ini. Kau merampok kami habis-habisan. Kami sudah bayar sampai akhir bulan. Bagaimana kau bisa seenaknya mengusir kami? Kontraknya jelas mengatakan tidak boleh mengganggu tetangga atau berdesakan. Aku berhak mengakhiri kontrak lebih awal. Tidak ada pengembalian uang jaminan atau sewa. Dan kalian harus bayar ganti rugi. Bayar dan tinggal 3 hari lagi. Atau pergi sekarang juga.
Ini cuma sedikit uang pensiun. Masalah besar apa? Apa layak dibawa ke pengadilan? Ibu Susan sudah mengambil keputusan. Catatan transfer bank. Kami sudah menyimpannya sebagai catatan. Jika sudah lewat jatuh tempo dan kamu tidak bayar, kami akan memulai prosedur hukum. Dia sudah gila. Dia benar-benar berani menggugat kita. Tidak mungkin. Aku tidak akan membayarnya sepeser pun. Biarkan dia mencoba. Bener banget. Kita ini membantunya dengan mengambil uangnya. Lupakan dia. Jika dia menggugat kita, pengadilan akan melakukan eksekusi paksa. Baiklah, aku akan menemui kakakmu besok. Lihat apakah dia bisa membantu. John, kamu datang. Mark, ada apa? Aku sibuk. Oke, uang yang Yvonne berikan padamu untuk membangun rumah. Sebagian darinya adalah uang pensiun Susan. Sekarang dia punya pengacara dan ingin uangnya kembali. Kita harus mengumpulkan lebih dari $90.000 dalam 3 hari. Dengar, kamu setor dulu uang tunai untuk keadaan darurat. Aku tadinya mau membiarkan mereka. Jadi soal pensiun itu, aku tidak menindaklanjutinya. Tapi tak disangka, mereka jadi lebih parah. Dan mengincar rumah baruku. Kalau dipikir begini, Aku tidak perlu lagi berhati lembut. Wane, tolong hubungi pengacara untukku. Aku ingin mendapatkan uang ini kembali. Tidak masalah, Susan, serahkan ini padaku. yang terpenting bagimu sekarang, Adalah dengan senang hati. makan kue untuk rumah barumu. Ya, mulai sekarang, jalani saja hidupmu dengan tenang. Dan berhenti khawatir tentang mereka. dulu aku terlalu perhatian. Selalu berkompromi demi kedamaian. Itulah kenapa mereka terus menggangguku berulang kali. Setelah aku mendapatkan pensiunku kembali, mulai sekarang, entah Mark hidup atau mati. Tidak ada hubungannya denganku. Ambil saja sebagian uangnya dulu untuk keadaan darurat, karena adikku memberiku uang itu dengan sukarela. Dan bukan seperti aku mencurinya, lagi pula dia ibu mertuamu, jadi mengeluarkan uang untukmu itu wajar saja, kan? Kenapa dia harus mengambilnya kembali? Tapi itu uang pensiunnya. Jika kita benar-benar ke pengadilan, Kita berdua akan terlihat buruk. Kamu ambil uangnya dulu. Untuk arus kas, dan nanti saat keadaan membaik, aku akan menggantinya. Oke? Arus kas, kamu mundur. Tidak bisa menghadapi ibumu sendiri. Aku sudah menghabiskan semua uangku untuk rumah. Tidak ada sisa sepeser pun, jadi biarkan dia menggugat, karena itu tidak ada hubungannya denganku. Mark, Untuk 3 laporan inti minggu ini, semua angka yang kamu buat salah. 2 klien besar batal, dan perusahaan rugi ratusan ribu. Bos, akhir-akhir ini aku banyak masalah di rumah dan aku tidak seperti diriku sendiri, jadi tolong beri aku kesempatan lagi. kesempatan lagi? Berapa banyak kesempatan yang sudah kamu dapatkan? Tim manajemen memilih dengan suara bulat bahwa kamu dipecat. Dipecat? Ambil sebagian uangnya untuk membantu kita melewati masa sulit. Uang itu diberikan Emma padaku dengan sukarela. Bukannya aku mencurinya. Dia itu ibu mertua, bukankah seharusnya dia mengeluarkan uang untukmu? Kenapa dia harus mengambilnya kembali? Tapi, itu uang pensiunnya. Kalau ini sampai ke pengadilan akan buruk bagi kita semua. Ambil saja uangnya dan pakai dulu. Kalau sudah tenang, aku akan bayar kembali. Oke? Nah, Melewati masa sulit? Kamu mundur terus, sumpah? Kamu bahkan tidak bisa mengurus ibumu sendiri. Aku sudah memasukkan semua uang ke rumah. Tidak ada sisa sepeser pun, biarkan dia menggugat, aku tidak peduli, lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Mark, kamu salah dalam 3 laporan inti minggu ini. 2 klien besar hilang karena itu. Perusahaan rugi puluhan ribu rupiah. Bapak Davis, akhir-akhir ini banyak masalah di rumah. Keadaanku tidak baik, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan lagi? Serius? Sudah berapa kali perusahaan memberimu kesempatan? Manajemen sudah memilih.
Kamu dipecat, berlaku segera. Dipecat, kamu dengarkan. Serius, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Cukup. Kemas barang-barangmu dan pergi hari ini. Kamu akan mendapatkan pesangonmu. Jangan merasa diperlakukan tidak adil. Lihat dirimu. Pakaianmu kusut seperti buah prun. Kamu bau apek. Tidak ada perusahaan lain yang akan mentolerir kesalahan harian dari karyawan dalam kondisi seperti itu. Aku kehilangan pekerjaanku. Tapi dengan pesangon itu, setidaknya aku bisa membayar hutang pada Mama. Dulu Mama mencuci dan menyetrika bajuku. Aku tidak pernah berpikir bahwa tanpanya, aku kehilangan bahkan keterampilan dasar hidup. Susan, mesin cuci yang kubelikan untukmu ini memiliki fungsi pengering. Kamu tidak perlu menggosok pakaian atau menjemurnya. Cukup keluarkan dan pakai. Dulu, cucian keluarga menumpuk seperti gunung. Aku mencuci, sampai tidak bisa berdiri tegak. Sekarang aku sadar bahwa mencuci, Dhamma, bisa dilakukan tanpa harus bersusah payah. Ada apa? Kenapa Toby muntah-muntah seperti itu? Bagaimana aku tahu? Dia mengeluh sakit perut sejak pagi, muntah 3 kali, menangis terus, dan membuatku gila. Siapa yang memberi Toby kesemek dan susu dingin? Dan tidakkah kau tahu itu menyebabkan sakit perut jika dimakan bersama? Perutnya lemah, dan kau biarkan dia makan apa saja. Aku pria dewasa, jadi bagaimana aku tahu semua itu? Aku hamil, dan hampir tidak bisa merawat diriku sendiri. Jadi bagaimana aku bisa mengawasinya sepanjang waktu? Di rumah dulu, selalu ibumu yang mengurus makannya, tapi sekarang dia pergi begitu saja untuk menikmati hidup tenang. Tidak ada yang mengawasi anak itu, dan kau menyalahkan kami. Kau berani menyebut ibuku? Kau yang melahirkannya? Dan kau hanya Melempar semua tanggung jawab ke orang lain? 10 tahun ibuku membantu membesarkan anak itu, memasak dan membersihkan, dan kau bahkan tidak pernah mencuci piring, tapi sekarang anak itu makan sesuatu yang salah, kau tiba-tiba ingat dia. Aku melahirkan anak keluarga Mark, dan merawat cucu adalah tugas nenek. Dia menikmati 10 tahun kebahagiaan keluarga, dan sekarang dia pergi begitu saja, meninggalkan kami berdua menderita di tempat kumuh ini, dan aku bahkan belum memintanya bertanggung jawab. Perutku sakit. Apa gunanya semua ini sekarang? Aku akan membawanya ke rumah sakit. Tes laboratorium, cairan infus, dan resep obat. Totalnya Rp49.290.000. Kok bisa semahal itu? Bayinya menderita gastroenteritis akut. Dia sedikit dehidrasi. Kami memberinya elektrolit, ditambah tes darah dan USG perut. Rinciannya ada semua di tagihan. Kamu bisa cek sendiri. Setelah saya bayar tagihan ini, saya cuma punya sisa kurang dari Rp4.500.000, dan sekarang saya tidak punya pekerjaan. Bagaimana kami bisa bertahan? Ada apa? Kenapa semua barang kita di luar? Menurutmu, Tuan Tanah datang dengan 2 preman. Mereka mulai membuang barang-barang kita tanpa bicara. Dia langsung ganti kunci saat itu juga. Ini semua karena kamu, pemalas tidak berguna. Karena kamu, kita berdua bahkan tidak punya tempat tinggal. Kamu harus cari tempat baru untuk kita. Kamu tidak bisa membiarkanku yang sedang hamil tidur di jalan. Bagaimana saya bisa cari tempat? Tagihan medis saja lebih dari Rp45.000. Saya cuma punya uang tunai Rp3.000. Antu. Semua uang itu habis secepat itu. Pasti kamu sembunyikan sebagian. Kamu selama ini mengirim uang saya ke keluarga kamu. Sekarang kamu bilang saya sembunyikan. Kalau kamu mau tempat, minta uang ke kakakmu. Apa gunanya ngomong gitu sekarang? Minta aja sama ibumu. Dia punya jutaan. Sedikit dari dia bisa bikin kita bertahan setengah tahun. Kita nggak bisa biarkan orang dewasa dan anak-anak tidur di jalan, kan? Pergi ke dia? Setelah kejadian kita di pesta rumah baru, dia mungkin senang banget kalau dia nggak pernah lihat kita lagi. Kenapa dia peduli kita hidup atau mati? Dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Kamu anak kandungnya, demi Tuhan. Toby cucu kandungnya. Dia tinggal di rumah besar, menikmati hidup tenang. Kenapa kita harus jadi tunawisma? Kalau dia sudah tega, jangan salahkan kita kalau kita kejam. Maksudmu, kamu mau ngapain? Lakukan sepenuhnya. Ikat dia, Dan paksa dia kasih pinbangnya. Kamu gila? Itu penculikan, ilegal. Kamu bakal masuk penjara. kita cuma mau uang.
Rumah lamanya terjual 5 juta dolar. Tempat baru ini cuma 2 juta dolar. 3 juta dolar sisanya diam saja membusuk. Apa salahnya kita pakai? Dia jual kuota pendaftaran sekolah Toby. Aku belum selesaikan dengan dia soal itu. Ambil uang ini sebagai kompensasi adil saja. Seorang ibu meninggalkan uang untuk anaknya wajar. Sekarang dia sudah mengingkari kamu. Baik, kita ambil sendiri saja. Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan membawa bayi itu dan pulang, membangun rumah dan menetap. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah kendalinya. Mari kita perjelas sebelumnya, ini yang terakhir kalinya. Kita akan mengambil uangnya dan pergi. Mulai sekarang, jangan ganggu dia. Tentu saja. Setelah kita menipunya untuk memberikan kata sandi dan menarik uangnya, kita akan pergi jauh. Katakan saja, dia sedang memenuhi tugas terakhirnya untuk keluarga ini. Kamu terlalu khawatir. Saya hanya seorang wanita tua. Saya tidak pernah keluar rumah atau bertemu siapapun. Apa yang mungkin terjadi? Susan, jangan anggap remeh ini. Kamu memegang uang jutaan dolar, Mark dan keluarganya putus asa. Mereka mungkin mencoba sesuatu yang mencurigakan. Saya sudah mengatur 2 pengawal yang kuat untuk menemanimu setiap kali kamu keluar. Itu agak berlebihan, bukan? Tidak peduli seberapa kejam mereka tidak akan menculikku. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Ingat terakhir kali di pesta rumah baru, mereka masuk begitu saja. Memiliki 2 orang yang menjagamu, akan memberi saya ketenangan pikiran saat bekerja. Biarkan saja mereka tinggal, lakukan sebagai bantuan untukku, oke? Baiklah. Terserah kamu. Setiap pagi jam 7, dia keluar rumah tepat waktu. Dia pergi ke pasar gang untuk belanja. Dia harus melewati gang tua dan kumuh itu. Ada tembok tua di kedua sisi. Tidak ada kamera keamanan sama sekali. Pagi-pagi, hampir tidak ada orang yang jalan-jalan. Tempat yang sempurna. Aku akan jadi pengawasmu. Mark, pakai topi baseball dan pakai masker. Seret dia ke sudut dekat tembok itu. Tempelkan pisau ke lehernya. Wanita tua itu penakut sekali. Dia akan langsung diam membeku. Dia akan langsung mengucapkan kata sandinya. Tidak, pakai pisau. Kalau kita gagal, kita akan masuk bui. Lagi pula, dia ibuku. Begitu aku bicara, dia akan kenali suaraku. Bisakah kau rendahkan suara dan buat serak? Tahan saja pisau di lehernya. Kita tidak benar-benar akan menusuknya. Cuma menakut-nakuti. Begitu kita dapat kata sandinya, kita transfer uangnya dan pergi. Pikirkan tentang Toby. Dan yang ini di perutku. Kita tidak bisa biarkan anak-anak tidur di jalan bersamamu, makan mie instan. Kalau kita tidak tegas, bagaimana lagi kita bisa dapat uang mudah? Tepat sekali. Uang dari penjualan rumah seharusnya menjadi milikmu, Mark. Itu janda tua. Dia tidak punya hati. Bersikeras menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengancam dengan pisau. Jadi bagaimana jika aku menakutinya? Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan naik bus kembali ke pedesaan malam ini. Dan kita tidak akan mengganggunya lagi. Hai. Baiklah. Kita akan pergi begitu uangnya didapat. Tidak akan kembali lagi. Jangan khawatir. Begitu uang ada di tangan, kita akan naik taksi langsung ke stasiun. Tidak ada yang akan tahu apa-apa. Rencana ini sangat aman. Halo, permisi, apakah Anda Susan, Nona Wane yang mengirim kami? Kami di sini untuk memastikan keamanan Anda saat Anda keluar. Jangan berteriak. Jika kamu bersuara, aku akan menggunakan pisau. Sekarang, serahkan kata sandi kartu bank. Aku akan mengambil uangnya dan pergi. Aku hanya seorang wanita tua. Uang apa yang bisa kumiliki? Jangan pura-pura bodoh. Kamu masih punya 3 juta dolar dari penjualan rumah. Uang dari penjualan rumahku? Bagaimana kamu tahu? Hentikan omong kosong, katakan saja kata sandinya. Mari kita permudah untuk kita berdua. Kamu tidak mau ambil jalan mudah, ya. Jika kamu tidak bersikap baik, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Baik. Aku akan bicara. Jangan marah-marah. Kata sandinya adalah... Susan, apa kamu baik-baik saja?
Mark. Mama, aku dipaksa. Aku tidak punya jalan keluar. Tidak punya jalan keluar, tidak punya jalan keluar, lalu kau mengeluarkan pisau, mencuri uangku. Aku membesarkanmu selama puluhan tahun. Dan apa yang aku dapat? Seorang perampok. Kamu didakwa dengan percobaan penculikan. Ikut kami. Mama, aku salah. Aku benar-benar tahu aku mengacau. Tolong selamatkan aku tidak mau masuk penjara. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Lihat di mana kamu berakhir. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Jam berapa sekarang? Kenapa belum ada kabar? Jadi, apakah kamu mendapatkannya? Kamu adalah anggota keluarga Mark dan David. Mereka diduga melakukan percobaan penculikan. Mereka dalam tahanan polisi. Tolong datang ke kantor polisi secepatnya untuk bekerja sama. Mama, kamu terlihat mengerikan. Ada apa, Toby? Ikut Mama? Kemana? Di mana ayah dan kakek? Jangan banyak bertanya. Ikuti aku saja. Dan ayahmu yang tidak berguna itu, mulai sekarang, anggap dia tidak ada. Mama, minumlah air. Toby, maafkan Mama, nak. Seandainya dulu aku tidak bertengkar dengan nenekmu, kita tidak akan berakhir di dalam kekacauan ini. Aku buta dan membawamu ikut serta. Lalu aku menikah lagi dengan sopir truk itu. Kupikir dia bisa mencari nafkah. Tapi yang dia lakukan hanya minum dan memukuliku setiap hari. Dia memukuliku tanpa ampun bahkan saat aku hamil 6 bulan. Aku keguguran. Setelah dia tahu aku tidak bisa punya anak, dia mengusir kami berdua ke jalan. Mama, jangan bicara. Istirahat saja. Aku sudah menelepon nenek. Dia akan segera ke sini. Syukurlah. Pergilah ke nenekmu. Dia satu-satunya yang benar-benar peduli padamu. Aku ibu yang buruk. Aku mengajarimu hal yang salah. Saat kau bertemu nenekmu, minta maaf yang sungguh-sungguh. Dengarkan kata-katanya. Susan, ada apa? Yvonne sekarat. Dia ingin menemuiku untuk terakhir kalinya. Dia bilang akan menitipkan Toby padaku. Jangan pergi. Ingat apa yang dia lakukan padamu? Apakah kau lupa? Sekarang dia putus asa, dan hanya memikirkanmu. Dia mungkin merencanakan sesuatu, dia yang membuat masalah. Jadi kenapa kau harus membereskannya? Pada akhirnya, Toby tetaplah bagian dari keluarga Mark. Biarkan aku pergi memeriksanya. Setidaknya, beri dia perpisahan yang layak. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Mama, kau datang. Aku tidak punya banyak hari lagi. Aku tidak peduli jika aku mati, tapi Toby tidak bersalah. Dia dari keluarga Mark, tolong terima dia. Dulu aku memanjakannya, jadi kau bisa mendisiplinkannya sesukamu. Saat aku di bawah tanah, aku akan bekerja keras untuk membalas budimu. Nenek, aku salah. Aku akan bersikap baik mulai sekarang. Belajar keras, dan membuatmu bangga. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan mengambil anak itu. Aku tidak lagi menyimpan dendam padamu. Jangan khawatir. Aku akan membesarkan Toby dengan baik. Mark, dalam 5 tahun ini, kenapa Yvonne tidak pernah datang menemuiku? Apa terjadi sesuatu? Aku juga tidak bisa menghubunginya. Selama ini, tidak ada sepucuk surat pun darinya. Tidak mungkin. Dia hamil saat itu. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Tidak, aku harus menemukan anakku dulu. Dia pasti tahu di mana Yvonne. John? Ayah, bagaimana ayah bisa keluar? Aku keluar. Sudah menjalani hukuman. Aku akan tinggal bersamamu mulai sekarang. Oh ya, jadi di mana adikmu? Kenapa dia tidak meneleponku? Bertahun-tahun. Akil. Dia meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Kudengar dia menikah lagi, bertengkar, keguguran, dan akhirnya sakit tanpa ada yang merawat, meninggal sendirian di kamar kontrakan itu. Yvonneku. Bagaimana bisa dia meninggal? John, siapa ini? Berdiri di bawah, kotor sekali.
Berantakan sekali. Ini ayahku, baru saja keluar. Narapidana itu ayahmu? Tidak mungkin. Dia tidak boleh masuk rumah ini. Dia kumuh dan punya catatan kriminal. Jangan mengajari anakku kebiasaan buruk. Aku mertuamu. Kau bukan mertuaku. Rumah kami kecil. Tidak bisa menampung VIP besar sepertimu. Ayah, memang tidak nyaman di tempatku. Ini $300, ambillah. Cari tempat sendiri, jangan cari aku lagi. 6, oh. Dosa sekali. Semua karma. Mama, Toby. Nenek, siapa dia? Aku tidak kenal dia. Toby, aku ayah. Kamu tidak kenal ayah? Aku tidak punya ayah. Aku hanya punya nenek dan tante. Kamu laki-laki jahat. Mark, Toby sekarang baik-baik saja. Jika kamu ingin yang terbaik untuknya, jangan ganggu dia lagi. Mama, aku tahu aku salah. Aku brengsek. Aku tidak punya hati. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Aku juga tidak pantas menjadi ayah Toby. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi dan mengganggu hidup kalian. Nenek, lihat gambar yang aku gambar tentang kita bertiga. Susan, lihat betapa hebatnya hidup sekarang. Ya, dalam hidup, kita selalu berpikir tidak bisa melepaskan ikatan darah atau anak-anak. Tapi, saat kita tua, kita sadar. Yang harus kita pegang teguh adalah hidup kita sendiri.